Bayangkan dia berdoa langsung dikabulkan. Soleh atau tidak? Akan menjadi mata air yang mengalir di kota Mekah. Akhirnya Ibrahim menikah dengan Hajar. Belum ada keributan, belum ada cekcok rumah tangga. Sama-sama belum punya anak. Begitu Hajar mengandung dan punya anak Ismail, Sarah cemburu. Kenapa ada yang dimiliki oleh Hajar yang tidak dimiliki oleh apa? Sarah. Makanya kalau antum poligami, kalau ya, antum punya istri dua, ya, maka jangan ceritakan kepada istri kedua tentang istri pertama, tidak usah. Kalau antum datang ke istri pertama, jangan cerita tentang istri kedua, sudah masing-masing saja. Jadikan masing-masing adalah istri yang paling dicintai. Tidak usah banding-bandingkan, jangan cerita istri pertama saya begini atau istri kedua saya begini, pasti kecemburuan, nanti tidak bisa menahan kecemburuannya. Itu trik sebenarnya ya, tidak bisa saya lakukan. Hanya sekedar ilmu saja. Karena wanita cemburunya luar biasa. Sarah akhirnya cemburu dan Sarah bersumpah ingin menyakiti Hajar. Bersumpah ingin menyakiti Hajar. Maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk membawa lari Hajar. Ibnu Hajar waktu mengomentari kisah ini dia mengatakan, Ibrahim tidak marah kepada Sarah. Ya. Padahal Sarah salah. Sarah yang ingin menzalimi siapa? Hajar. Karena ini perbuatan Sarah di luar daripada sikap yang biasanya. Wanita kalau sudah cemburu, ya, tertutup sebagian akalnya. Sehingga dia bertindak dengan tindakan-tindakan yang keliru. Saatnya seorang suami mengerti akan kondisi ini. Seperti kita ceritakan tentang kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Waktu Nabi lagi di rumah Aisyah, tahu-tahu ada istri yang lain mengirim makanan. Dan itu menyalahi kode etik poligami. Datang makanan dari rumah yang lain. Aisyah cemburu, dipukullah tangan pembantu tersebut, piringnya pecah. Dan Nabi tidak marah, Nabi kumpulkan makanan tersebut, bahkan Nabi memberi uzur kepada Aisyah, kata Nabi di hadapan para sahabat, gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Nabi bisa mengatasi kondisi. Istri Aisyah istri pertamanya setelah Khadijah meninggal dunia, maka istri pertama yang dinikahi oleh Nabi siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Baru kemudian Saudah, baru kemudian yang lain-lainnya sampai 9 orang. Tetapi Nabi ya tidak menyala-nyalakan Aisyah, tidak marah-marah. Demikian juga Ibrahim. Waktu Sarah marah kepada Hajar, Ibrahim tidak marah kepada Sarah. Jalani biasa. Dia tahu ini Sarah, ini bukan wanita sembarang, Sarah wanita soleha. Bayangkan semua orang kafir, Sarah beriman. Luar biasa Sarah. Bayangkan dia ingin didekati oleh raja yang zalim, Allah bela dia. Bayangkan dia berdoa langsung dikabulkan. Soleh atau tidak? Soleha luar biasa. Kita kadang berdoa sampai jungkir balik, belum tentu dikabulkan, belum dikabulkan. Ini Sarah luar biasa. Tidak diragukan akan kesolehannya. Tetapi tatkala muncul kecemburuan, dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia ingin melukai siapa? Hajar. Olehnya para hadirin, terutama Anda praktisi poligami, ya. Anda segelintir kecil entah ada atau tidak ya. Kalau istri pertama ngamuk-ngamuk ya wajarlah. Ya mana perempuan kemudian nikah kedua kemudian Abi enggak apa-apa, Abi nikah lagi. Saya bahagia bisa menjalankan sunnah. Apa omong kosong begitu. Ini perempuan namanya kalau sudah dipoligami ya bagaimanapun dia namanya wanita. Istri Nabi saja tidak bisa terlepas daripada kecemburuan, apalagi istri-istri zaman now ya. Saya pernah ngisi pengajian ya. Pengajian satu kota. Subhanallah, waktu itu yang hadir di antaranya seorang ikhwan, istrinya 2, barang-barang satu mobil, makan bareng, Masya Allah. Saya ketemu di restoran mereka makan bareng. Senyum-senyum di antara mereka. Tapi kemudian suaminya kasih surat dari istri pertamanya buat saya. Saya terima surat tersebut. Waktu itu saya ceramah, saya sempat singgung tentang poligami. Ya seperti beginilah, saya canda-canda sedikit lah. Ya. Akhirnya dalam surat tersebut dia mengatakan, ya Ustadz, ya, saya istri pertama, intinya gitulah. Sungguh berat menjalani kehidupan ini. Meskipun tampaknya orang lihat mereka ketawa ketiwi, bayangkan. Apalagi yang tampaknya cakar-cakaran. Ini yang tampaknya saja ketawa ketiwi, itu dia ternyata berusaha menjalankan sunnah dengan beratnya. Ya.
Makanya mau saya, kalau seorang menikah kemudian istri kedua, istri pertamanya ngomel-ngomel, ya wajar. Wajarlah. Maka sebagian orang, kamu tuh sudah ngaji lama tidak bisa terima ini, tidak bisa diterima. Ini takdir, tahu enggak? Kasihan istrinya digitu-gituin. Ente berarti belum siap jadi praktisi poligami. Kalau antum masuk dalam bab yang berat ini, antum harus punya ilmu dan kesabaran tingkat tinggi untuk bisa mengelola dua istri ya. Tidak gampang ya. Tidak gampang. Oleh karena saya bilang tidak semua syariat poligami adalah syariat yang sangat mulia, namun tidak semua orang bisa menjalaninya. Maksud saya Ibrahim tidak marah kepada Sarah dan Nabi Muhammad tidak marah kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Ibrahim pun pergi membawa Hajar meninggalkan Sarah menuju ke suatu negeri yang gersang, itulah kota Mekah. Inilah asal muasal lahirnya Nabi di situ. Maka berangkatlah Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, awala mattakhadha nisa'ul mintaqa min kibali Ummi Ismail. Pertama kali wanita menggunakan mintak. Mintak itu adalah kain yang diikatkan di pinggang untuk menunjukkan giat dalam bekerja. Kalau kita laki-laki mensisihkan lengan baju, kalau kita mau kerja, mereka ikat rok mereka dengan apa? Ikatan. Yang pertama kali menggunakan demikian namanya Hajar. Buat apa? Ittakhadhat mintaqan litu'affiya atharaha ala Sarah. Dia menggunakan tali yang panjang ada ekornya untuk menutupi bekas langkah kakinya karena dia dikejar oleh siapa? Sarah. Bayangkan Sarah sampai kejar-kejar dia. Ya, supaya menghilangkan jejaknya. Sebagian ulama mengatakan Hajar waktu dimarah oleh Sarah, dia sengaja pakai baju pembantu. Seakan-akan dia berkata, "Wahai Sarah, saya memang istri suamimu, tapi saya ini pembantumu. Tidak pantas kau bersaing dengan saya." Ya, artinya saya itu bukan siapa-siapa, ya. Tidak usah marah sama saya. Sehingga dia ingin mencari keridhaan Sarah supaya Sarah tidak marah sama dia, maka dia menggunakan baju seakan-akan seorang pembantu karena dia asalnya pembantu siapa? Sarah. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Intinya, kemudian thumma ja'a biha Ibrahim wa ibniha Ismail wa hiya turdi'uhu. Kemudian Ibrahim bawa lari Hajar menuju ke kota Mekah, sementara Hajar menggendong menyusui putranya Ismail. Sampai akhirnya tiba di lokasi di tempat dibangunnya Ka'bah. Setelah diletakkan, disiapkan bekal, yaitu satu tempat isi korma, satu tempat isi air. Kemudian Ibrahim pun pergi meninggalkan mereka berdua. Pergi, letak, kemudian Ibrahim pergi. Maka Ibrahim tatkala pergi dikejar oleh Hajar. Kemudian dia berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'?" Wahai Ibrahim, kemana kau hendak pergi meninggalkan kami di lembah seperti ini? Tidak ada manusia, tidak ada satu apapun, tidak ada apa-apa. Air enggak ada, makanan enggak ada manusia, enggak ada tumbuhan, enggak ada yang lainnya. Kemana kau hendak pergi? Ibrahim tidak menjawab sama sekali. Jalan terus dia. Dan Hajar heran karena ini bukan kebiasaan Ibrahim, suaminya yang sangat lembut, sayang kepadanya. Maka Ibrahim cuek. Kemudian Hajar mengulangi lagi. Ya, kemana engkau pergi wahai Ibrahim? Kau tinggalkan istrimu dan anakmu di sini. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Ibrahim sama sekali tidak noleh, jalan terus. Sampai Hajar sadar bahwasanya ini tidak mungkin suamiku begini kecuali ada wahyu yang memerintahkannya. Maka Hajar berkata, "Allahu ladzi amaraka bihadza." Apakah Allah yang perintahkan engkau untuk melakukan ini? Qala na'am. Baru Ibrahim jawab, "Iya." Mendengar hal tersebut, kata Hajar, "Idzan la yudayyi'una." Kalau begitu Allah tidak akan tinggalkan kita. Subhanallah, iman yang luar biasa. Tsumma raja'at, kemudian dia pulang, suaminya pergi. Tatkala Ibrahim sudah sampai dekat Saniyah, suatu tempat yang tinggi, haitsu la yarawnahu, di mana anak dan istri tidak lihat dia lagi, maka dia balik menghadap Ka'bah, lokasi Ka'bah. Kemudian mengangkat kedua tangannya, dia berdoa dengan doa yang Allah kabulkan dalam Al-Qur'an. Ya. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun, dan seterusnya. Ya Allah, doakan anak dan istrinya. Karena Ibrahim doanya jauh baru, ya, kasihan meninggalkan anak dan istrinya. Kalau dia dekat doa, dia baru dekat berdoa, mungkin Hajar lari lagi peluk dia. Makanya dia jauh dulu
Sudah tidak kelihatan baru kemudian dia mendoakan anak dan istrinya, buah hatinya yang dia nantikan kelahirannya puluhan tahun harus dia letakkan di tempat yang seperti ini. Semua karena perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hajar akhirnya ingat ya, Ibrahim meninggalkan anak istrinya di Mekah atas perintah siapa? Perintah Allah. Ya, karena ada sebagian orang, ada dulu masalah keluarga suami istri, istrinya lapor kepada saya, "Ustadz, ini suami saya ninggalkan terus, kerjanya keluar berdakwah terus Ustadz. Saya tegur, dia cuek aja Ustadz. Saya juga kan pingin rindu sama dia." Akhirnya saya tegur, saya bilang, "Mas, kenapa kau tinggalkan saya terus Mas?" Kata suamiku, "Ustadz, kamu itu baru ditinggal beberapa hari aja sudah begitu. Dulu Ibrahim meninggalkan Hajar 27 tahun, enggak apa-apa." Astagfirullah. Saya bilang ini salah dalil ya. Salah dalil, kalau gitu suruh suami anti sembelih anaknya. Karena Ibrahim dulu sembelih siapa? Ismail. Akhirnya waktu Sarah pulang, kemudian Sarah makan dari korma tersebut, minum dari air tersebut, dia susui anaknya. Tatkala kormanya habis, airnya habis, Sarah mulai kehausan, susunya kering, anaknya pun kehausan. Mulailah Ismail ya kehausan. Kemudian yatalawwa atau qala yatalabbat, maka dia pun gelisah, kesakitan, merintih karena tidak ada air. Maka pergilah Hajar, tidak tega melihat anaknya di sampingnya nangis sambil menggeliat-geliat kesakitan. Maka dia pun pergi ke Bukit Sofa, dia cari tempat tertinggi untuk mencari pertolongan. Dia pergi ke Bukit Sofa, kemudian dia melihat ada orang atau tidak, ternyata tidak ada. Kemudian dia turun, kemudian di antara Sofa dan Marwah ada jalan yang agak landai, maka dia pun jalan dengan cepat sesuai dengan tekstur tanah tersebut. Kemudian dia naik di atas Bukit Marwah, dia lihat ada orang atau tidak, ternyata tidak ada, namun dia tidak putus asa. Kemudian dia balik lagi ke Sofa dan terus sampai tujuh kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzalika sa'yun nasil yaum." Itulah sebabnya kenapa kita disuruh sa'i antara Sofa dan Marwah 7 kali, karena mengingat bagaimana perjuangan ibunda Hajar yang luar biasa, tidak putus asa, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap berusaha dan tidak putus asa, dan dia berkata, "Idzan la yudayyi'una." Kalau Allah yang suruh, Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah uji setengah mati, tapi tidak akan mungkin Allah meninggalkan kita. Maka saya sering katakan, kalau kita diuji, kalau semua pintu tertutup, tidak ada yang bisa membantu kita, ingat bahwasanya pintu langit tidak pernah tertutup, senantiasa terbuka. Mintalah kepada Rabbul Alamin. Kalau kita sudah pupus harapan dari semua manusia, jangan pupus harapan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ingat, memang Allah akan menguji hambanya. Karena memang kita diciptakan di atas muka bumi untuk diuji. Tidak semuanya kita dapatkan dengan mudah, diuji. Agar terbukti bagaimana nampak kehinaan Anda di hadapan Rabbul Alamin. Tawakal Anda di hadapan Rabbul Alamin. Terkadang Allah menjebak seseorang dalam kondisi sulit agar nampak kehinaannya di hadapan Allah. Agar dia tahu bagaimana tawakal yang benar. Allah ajari dia, Allah jebak dia dengan cara seperti itu. Oleh karenanya seorang hendaknya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tatkala tiba di Marwah, tiba-tiba Hajar mendengar suara. Kemudian Hajar mengatakan, "Sohin, diam kamu, diam, ada suara." Tsumma tasamma'at, kemudian dia mendengarkan lagi, ternyata ada suara lagi. Kemudian dia berkata kepada sumber suara tersebut, "Qad asma'ta in kana indaka giwas." Kau sudah mendengarkan kepadaku, kalau kau ada pertolongan, tolong aku. Tiba-tiba ada malaikat Jibril datang ke tempat Ismail, ya. Kemudian dia fabahatha bi akhibihi aw qala bi janahihi, maka dia pukul dengan kakinya atau dengan sayapnya, maka keluarlah air Zam-Zam. Keluarlah air Zam-Zam. Maka Hajar waktu melihat air Zam-Zam keluar, dia takut air Zam-Zam itu keluar terus habis. Faja'alat tuhawwidhuhu, maka dia pun datang, dia bendung air Zam-Zam tersebut, dibendung. Jangan sampai meluber, akhirnya apa? Habis ya. Maka dia pun membendung. Kemudian dia mengambil air yang sudah terbendung, dia ambil, diisi di tempat siqaiha. Dia ambil tempat airnya, dia tuangkan. Sementara air terus keluar dan dia bendung air tersebut. Rasulullah SAW waktu mengomentari kisah ini, kata Rasulullah SAW, "Yarhamullahu umma Ismail, lau tarakat Zamzam, atau lau lam tagrif minal ma' lakanat Zamzam ainun ma'inan." Kata Nabi Muhammad SAW,
semoga Allah merahmati ibunya Ismail, Hajar. Seandainya dia tidak bendung itu air Zam-Zam akan menjadi mata air yang mengalir di kota Mekah. Mungkin jadi sungai ya. Tetapi dia bendung, akhirnya cuma di situ saja ya. Ya.